Sejauh ini, dalam pelajaran tentang apa yang kita ketahui tentang Allah, kita telah melihat bagaimana caranya pewahyuan ilahi dan misteri ilahi membentuk studi teologi proper atau teologi dalam arti harfiahnya. Kini kita siap untuk mempelajari topik utama kita yang kedua, atribut-atribut dan karya Allah. Pokok-pokok bahasan ini merupakan dua cara utama yang dipakai para teolog tradisional untuk merangkum apa yang dapat kita ketahui tentang Allah. Di samping atribut-atribut dan karya Allah, para teolog sistematika biasanya memberikan banyak perhatian pada doktrin Trinitas dalam teologi proper atau teologi dalam arti harfiahnya. Kita membahas Trinitas Kudus atau Tritunggal Kudus secara terperinci dalam seri kami Pengakuan Iman Rasuli. Jadi dalam seri ini, kita hanya akan berfokus pada dua topik utama ini. Dalam pelajaran-pelajaran berikut, kita akan menelusuri berbagai ciri dari atribut-atribut dan karya Allah. Tetapi untuk saat ini, kita hanya akan memperkenalkan setiap konsep. Pertama, kita akan membahas atribut-atribut ilahi, atau siapa Allah itu. Dan kedua, kita akan membahas karya ilahi, atau apa yang Allah lakukan. Mari kita mulai dengan atribut-atribut ilahi Allah. Kita akan memperkenalkan topik atribut ilahi dalam dua tahap. Kita akan mulai dengan konsep dasar dari atribut-atribut Allah. Kemudian kita akan meneliti bentuk-bentuk atribut ilahi yang sering kali dikenali dalam teologi sistematika. Jadi, apakah konsep dasar dari atribut ilahi? Jika kita bertanya kepada kebanyakan orang Kristen, apakah atribut-atribut Allah itu? Mereka mungkin akan mengatakan bahwa atribut-atribut Allah adalah semua ciri atau karakteristik yang menurut kitab suci dimiliki oleh Allah. Frasa atribut-atribut Allah menunjukkan sesuatu yang lebih spesifik. Dalam teologi sistematika, atribut ilahi adalah kesempurnaan dari esensi Allah yang dinyatakan melalui berbagai manifestasi historis. Definisi ini menggarisbawahi dua faktor utama yang merupakan ciri-ciri diskusi formal dari atribut Allah. Pertama, atribut-atribut Allah adalah kesempurnaan dari esensi Allah. Kalangan Injili modern tidak begitu sering merujuk pada esensi Allah. Jadi perlu kita kaji konsep ini lebih jauh. Kata esensi adalah terjemahan dari istilah bahasa Latin essentia yang berarti esensi atau keberadaan. Dalam teologi Latin, esensi Allah juga dikaitkan erat dengan istilah substantia atau substansi. Para teolog abad pertama dan abad pertengahan mengambil istilah-istilah ini dari filsafat Neoplatonik dan Aristoteles. Nah, Plato dan Aristoteles memahami gagasan dari esensi ini secara berbeda. Dan ada sejumlah kompleksitas yang penting mengenai konsep esensi yang muncul dalam filsafat modern. Tetapi gagasan dasarnya tidak sulit untuk ditangkap. Dalam istilah yang sederhana, esensi, keberadaan, atau substansi dari sesuatu adalah realitas yang tidak berubah yang mendasari semua manifestasi lahiriahnya yang berubah-ubah. Para teolog Kristen menimba dari gagasan esensi ini ketika mereka mendiskusikan atribut-atribut atau kesempurnaan Allah. Secara umum, esensi Allah mencakup 4 pembedaan yang penting. Esensi Allah, yaitu apa Allah itu dalam dirinya sendiri, kesempurnaan atau atribut-atribut Allah, kualitas esensi Allah, manifestasi historis jangka panjang dari Allah, pengungkapan dirinya sendiri selama rentang waktu yang panjang, dan manifestasi historis jangka pendek dari Allah, pengungkapan dirinya sendiri dalam rentang waktu yang relatif pendek. Untuk menjelaskan apa yang kami maksudkan di sini, mari kita membayangkan pembedaan-pembedaan ini dengan memakai contoh seorang pria.
kita akan mengatakan bahwa orang ini adalah seorang penyanyi solo di gereja pada hari Minggu. Ia seorang peternak yang memerah sapi-sapinya 2 kali sehari di peternakannya. Ia juga seorang suami dan seorang kakek. Dan tentu saja, sebagai orang-orang Kristen, kita tahu bahwa ia adalah gambaran Allah, ditakdirkan sebagai wakil Allah dan hamba Allah. Beberapa fakta yang kita ketahui tentang pria ini menunjuk kepada manifestasi historis jangka pendek dari siapa dirinya. Hal-hal tentang dirinya ini hanya kadang-kadang benar. Ia penyanyi solo di gereja, tetapi hanya pada hari Minggu. Ia memerah sapi, tetapi hanya 2 kali sehari. Meskipun deskripsi-deskripsi tentang dirinya ini benar, tetapi tidak menunjuk kepada esensinya. Ia tetap orang yang sama ketika ia melakukan kegiatan-kegiatan ini dan ketika ia tidak melakukannya. Beberapa deskripsi berikut ini menunjuk kepada manifestasi historis jangka panjang dari siapa orang ini. Ia seorang suami dan seorang kakek. Deskripsi ini berlaku untuk masa yang lebih panjang, tetapi tidak esensial bagi siapa diri orang itu. Ia dahulu bukan seorang suami atau kakek, tetapi ia selalu adalah orang yang sama. Apabila kita berbicara tentang orang ini sebagai gambaran Allah, ditakdirkan untuk menjadi wakil Allah dan hamba Allah, kita berbicara tentang atribut-atribut tetap dari esensinya. Kualitas kemanusiaannya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, deskripsi tentang dirinya ini benar. Tetapi jika kita hendak menggabungkan semua hal yang kita ketahui tentang dia, termasuk atribut tetapnya, kita sadar bahwa kita hanya memiliki sekilas pandang dalam esensinya. Esensi dari siapa dirinya masih sulit dipahami, selalu ada di luar jangkauan pengertian kita. Dalam banyak hal, teolog-teolog sistematika membuat pembedaan-pembedaan yang serupa dalam teologi proper. Seperti kita semua tahu, kitab suci melarang manusia membuat patung dari Allah. Jadi, kami tidak akan berupaya menggambarkan diri Allah di sini. Tetapi untuk membantu kita memahami esensi Allah, kita akan menggunakan sebuah kesamaan analogi. Cobalah bayangkan sebuah nebula yang misterius. Gugus bintang di luar angkasa sebagai benda yang melambangkan esensi Allah. Di sekeliling nebula ini terdapat jendela-jendela dari kaca berwarna yang menggambarkan atribut-atribut atau kesempurnaan dari esensi Allah. Di luarnya, bayangkanlah sistem tata surya dengan bintang-bintang dan planet-planet yang membentang jauh dari bagian pusat ini yang menggambarkan manifestasi jangka panjang dari Allah. Dan terakhir, bayangkan sistem yang lebih jauh dari bintang-bintang dan planet-planet yang menggambarkan manifestasi jangka pendek dari Allah. Pembedaan-pembedaan ini di antara esensi Allah, atribut-atributnya, dan manifestasinya dalam sejarah, jangka panjang maupun pendek, sangat krusial dalam diskusi tentang doktrin Allah dalam teologi sistematika tradisional. Perhatikanlah artikel pertama dari pengakuan Lutheran ini, Augsburg Confession, yang ditulis pada tahun 1530, yang mirip dengan diskusi tentang esensi Allah di gereja Anglikan, 39 Articles of Religion, dan di gereja Metodis, 25 Articles of Religion. Ada satu esensi ilahi yang dinamakan Allah, dan yang memang adalah Allah. Kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, memiliki kuasa, hikmat, dan kebaikan yang tak terbatas. Pencipta dan pemelihara dari segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kita lihat di sini bahwa pengakuan ini secara eksplisit menunjuk pada satu esensi ilahi. Artinya esensi Allah adalah realitas yang tidak berubah, yang mendasari berbagai cara manifestasi Allah dari dirinya sendiri di sepanjang sejarah. Patut disayangkan bahwa sebelum reformasi, banyak teolog yang condong pada mistisisme Kristen, yang mengikuti filsafat Yunani dan menyimpulkan bahwa esensi Allah diselimuti misteri. Dalam pandangan ini, pewahyuan-pewahyuan Allah tidak banyak memberitahu kita tentang esensi kekalnya.
Pewahyuan-pewahyuan ini hanya memberitahu kita tentang manifestasi-manifestasi historisnya yang sekunder dan berubah-ubah. Kini kalangan Injili sependapat bahwa ada jauh lebih banyak dari esensi Allah daripada yang dapat kita ketahui. Kendati demikian, kalangan Injili tetap bersikeras bahwa Allah telah menyatakan beberapa dari atribut-atribut atau karakteristik dari esensi ilahinya. Keyakinan ini jelas mengikuti ajaran kitab suci. Perhatikan sekali lagi artikel pertama dari Augsburg Confession. Segera setelah menyebutkan satu esensi ilahi, pengakuan ini menyebutkan sejumlah ciri atau karakteristik dari esensi Allah. Allah itu kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, memiliki kuasa, hikmat, dan kebaikan yang tak terbatas. Atribut-atribut Allah ini, karakteristik kekal yang tak berubah ini, adalah ciri-ciri esensi Allah. Kadangkala penulis-penulis Alkitab secara spesifik mengacu pada kesempurnaan yang kekal dan esensial dari Allah. Contohnya, Mazmur pasal 34 ayat 9 mengatakan, betapa baiknya Tuhan itu. Paulus menulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17 bahwa Allah itu kekal. Jika kita mempelajari seluruh kitab suci, jelaslah bahwa apapun yang Allah katakan atau lakukan dalam situasi apapun, cara apapun yang diperlihatkannya, ia selalu baik dan ia selalu kekal. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai apa yang diajarkan kitab suci tentang ketidakterbatasan Allah, kekudusannya, keadilannya, hikmatnya, kemisteriusannya, kemahakuasaannya, dan sejumlah atribut ilahi lainnya. Semua ini merupakan karakteristik tetap dari esensi ilahinya yang diutarakan dengan jelas oleh kitab suci. Atribut Allah adalah sesuatu yang hakiki bagi Allah sendiri. Atribut itulah yang membuat Allah, Allah. Anda menyebut hal itu naturnya, substansinya. Atribut itu adalah realitas yang dimiliki bersama oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan karenanya itulah yang membedakan Allah dalam banyak hal dari keberadaan kita sebagai makhluk-makhluk terbatas. Tetapi sekarang, marilah kita perhatikan lagi definisi kita dari atribut ilahi. Selain sebagai kesempurnaan dari esensi Allah, atribut ilahi juga dinyatakan melalui berbagai manifestasi historis. Telah kita katakan bahwa kitab suci kadang-kadang menunjuk secara langsung kepada atribut kekal dari Allah. Tetapi seringkali atribut Allah diperlihatkan secara tidak langsung melalui deskripsi, nama dan gelar, metafora dan persamaan, dan catatan dari perbuatan-perbuatannya dalam sejarah. Semua manifestasi ini tidak ada yang bertentangan dengan esensinya. Allah selalu memanifestasikan dirinya dalam cara yang sesuai dengan siapa dirinya. Tetapi dalam teologi sistematika, atribut-atribut Allah tidak sama dengan manifestasinya. Sebaliknya, kita menentukan atribut Allah dengan menanyakan, apa yang harus selalu benar tentang Allah, dan apa yang harus selalu benar tentang Allah yang menjelaskan semua cara-cara dia memanifestasikan dirinya sendiri dalam sejarah? Nah, kita perlu berhati-hati di sini. Biasanya tidak sulit untuk mempertahankan pembedaan antara atribut Allah dan manifestasinya apabila kita berurusan dengan hal-hal yang benar tentang Allah dalam rentang waktu yang relatif pendek. Contohnya dalam Yehezkiel pasal 8 ayat 18. Allah mengatakan bahwa ia tidak mau mendengarkan doa umat-umatnya. Tetapi jelas, kita tidak boleh mengatakan bahwa adalah esensi Allah untuk menolak mendengarkan doa. Di banyak bagian lain, kitab suci memberitahu kita bahwa Allah mendengarkan doa. Kedua deskripsi tentang Allah ini merupakan manifestasi historis yang benar tentang siapa dia pada waktu tertentu. Namun, keduanya bukan ciri dari esensinya. Sebaliknya, atribut Allah adalah kesempurnaan kekal dari esensinya yang benar tentang dia.
baik waktu ia mendengarkan doa maupun waktu ia tidak mendengarkan. Sebagai kontras, seringkali lebih sulit untuk membedakan antara atribut Allah dan manifestasi historisnya apabila hal ini berlangsung selama rentang waktu yang relatif lama. Contohnya, kita cenderung berpikir bahwa kesabaran adalah atribut Allah karena ia telah bersabar terhadap orang-orang berdosa generasi demi generasi. Namun kita tahu dari Alkitab bahwa Allah kehilangan kesabaran terhadap beberapa orang yang berbeda pada masa-masa yang berbeda dalam sejarah. Dan kesabarannya akan hilang bagi semua orang berdosa pada saat penghakiman terakhir apabila Kristus datang kembali dalam kemuliaan. Jadi, dalam makna teknis dari teologi sistematika, suatu hal yang bertahan lama seperti kesabaran ilahi pun bukan merupakan atribut kekal dari esensi Allah. Kita akan menelusuri perbedaan ini secara lebih terperinci dalam pelajaran-pelajaran berikut. Pada titik ini, pemikiran dasarnya sudah jelas. Allah memanifestasikan dirinya jangka pendek dan jangka panjang dalam cara-cara tertentu dalam sejarah. Tetapi atribut-atribut Allah adalah karakteristik Allah yang sejak dahulu selalu benar tentang Dia dan akan selalu benar tentang Dia untuk selamanya. Sambil mengingat atribut ilahi dan konsep dasar ini, kita akan membahas isu yang kedua, berbagai bentuk dari atribut Allah. Bagaimana para teolog mengenali dan mengelompokkan kesempurnaan dari esensi Allah? Maka para teolog mengelompokkan kesempurnaan Allah dalam cara yang berbeda-beda. Banyak cendekiawan yang mengelompokkan atribut-atribut Allah berdasarkan cara-cara yang telah kita singgung di bagian awal pelajaran ini. Cara kausa, cara kontradiksi, dan cara keunggulan. Satu cara lain yang lazim dipakai untuk mengelompokkan atribut-atribut Allah didasarkan atas pengertian masa kini dari umat manusia sebagai gambar Allah. Semua sistem klasifikasi ini tidak ada yang menonjol. Namun kita perlu mengingat semuanya karena akan muncul berulang kali, baik yang dinyatakan dengan jelas maupun yang tersirat, ketika para teolog mendiskusikan atribut-atribut Allah. Sebagian besar kalangan Injili lebih suka membagi kesempurnaan Allah dalam dua bentuk utama dari atribut. Bentuk pertama dinamakan atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, dan bentuk kedua disebut atribut yang dapat dikomunikasikan. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kedua kategori ini, dimulai dengan atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Teolog-teolog yang terkemuka seringkali menunjukkan keterbatasan dari kedua klasifikasi ini. Dan kita akan membicarakan beberapa dari isu-isu ini dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Tetapi pembedaan ini tetap merupakan cara yang lazim untuk berbicara tentang kesempurnaan dari esensi Allah. Istilah tidak dapat dikomunikasikan artinya tidak dapat dibagikan. Jadi atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan adalah kesempurnaan dari esensinya yang tidak dapat dibagikan kepada ciptaannya, termasuk kepada manusia sebagai gambar Allah. Jadi atribut-atribut yang tidak dapat dikomunikasikan ini kurang lebih sesuai dengan kesempurnaan Allah yang kita tentukan melalui cara kontradiksi. Atribut-atribut ini berfokus pada bagaimana Allah berbeda dari ciptaannya. Telah kita lihat di depan, artikel pertama dari pengakuan Augsburg Confession menunjuk kepada 6 atribut Allah. Ia kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, memiliki kuasa, hikmat, dan kebaikan yang tak terbatas. Meskipun ini sebenarnya merupakan penyederhanaan yang berlebihan, adalah hal yang biasa jika atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dikaitkan dengan istilah-istilah kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, dan tak terbatas. Allah itu kekal, kita fana. Dia tanpa tubuh, kita memiliki tubuh. Dia tanpa bagian-bagian, kita terbagi dalam bagian-bagian. Dia tak terbatas,
kita terbatas. Nah, agar Allah dapat berkomunikasi dengan kita secara manusia, Kitab Suci kadang-kadang menggunakan perbandingan-perbandingan positif yang tidak kentara di antara atribut-atribut ini dan ciptaan. Namun tidak diragukan bahwa cara utama Alkitab menjelaskan atribut-atribut Allah ini adalah melalui kontras di antara apa Allah itu dan apa ciptaannya. Karena itu, Kitab Suci tidak menuntut manusia untuk meniru Allah dalam cara-cara ini. Kita tidak diperintahkan untuk berusaha menjadi kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, atau tidak terbatas. Sebaliknya, Kitab Suci menuntut kita untuk mengakui atribut-atribut Allah ini dalam penyembahan dan pujian dengan rendah hati, karena Dia begitu berbeda dari kita. Dengan gagasan dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan ini dalam benak kita, mari kita membahas bentuk kedua dari atribut Allah. Atribut-atribut Allah yang dapat dikomunikasikan. Dari atribut-atribut yang disebutkan dalam artikel pertama dari pengakuan Augsburg Confession, atribut-atribut yang dapat dikomunikasikan biasanya berkaitan dengan kuasa, hikmat, dan kebaikan. Istilah dapat dikomunikasikan menunjukkan bahwa sesuatu dapat dibagikan. Dalam hal ini, kita mengacu pada fakta bahwa beberapa dari kesempurnaan kekal Allah dibagikan pada ciptaannya, khususnya pada umat manusia sebagai gambar Allah. Manusia memiliki kuasa, hikmat, dan kebaikan, meskipun tidak secara sempurna dan hanya pada skala manusia. Namun kita memiliki ciri-ciri ini juga. Cara pertama agar kita dapat memahami atribut-atribut Allah yang dapat dikomunikasikan ialah dengan perbandingan. Dalam hal ini, atribut-atribut yang dapat dikomunikasikan kurang lebih sesuai dengan apa yang oleh para teolog skolastika abad pertengahan diidentifikasi melalui cara kausa dan cara keunggulan. Di seluruh kitab suci, kita seringkali diperintahkan untuk tidak sekedar mengagumi atribut-atribut ilahi ini, tetapi juga mencontohnya. Kita harus semakin serupa dengan Allah dalam penerapan kuasa kita. Dan kita harus mencontoh Dia dengan menerapkan dan memperlihatkan hikmat dan kebaikan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang perlu dikatakan mengenai kedua bentuk dari kesempurnaan Allah ini. Dan kita akan menelusuri lebih jauh tentang signifikansinya dalam pelajaran-pelajaran kemudian dalam seri ini. Tetapi untuk saat ini, kita hanya perlu mengingat bahwa salah satu cara yang paling lazim untuk membedakan kesempurnaan Allah yang satu dari yang lain ialah dengan berbicara mengenai hal ini sebagai atribut-atributnya yang dapat dan yang tidak dapat dikomunikasikan. Allah itu sama sekali lain, berbeda dari ciptaannya. Namun kita diciptakan menurut gambar Allah. Jadi penting bagi kita untuk memahami dalam hal apa kita serupa dengan Allah sebagai gambarnya, dan dalam hal apa kita tidak serupa dengan Allah. Karena itu penting untuk selalu ingat bahwa Allah itu tidak terbatas, dan kekal, dan tidak berubah dalam segala hal yang adalah Dia. Dan meskipun kita terbatas dan dapat berubah, dan tidak tetap dalam banyak hal dan banyak kegagalan, kita masih memiliki aspek-aspek tertentu dari keberadaan kita yang serupa dengan Allah dalam beberapa hal. Contohnya, kita dapat memiliki pengetahuan, kita dapat mengasihi, kita dapat mencari keadilan dan kemurahan. Itulah hal-hal yang dilakukan Allah secara sempurna, dan kita melakukannya hanya pada tingkat terbatas. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the
the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.